Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujastuti Ahmad, NIM C02183777, kelas akuntansi D 2018, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian, di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan. Sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Adapun beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran untuk melindungi kepentingan penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pihak pembeli. Yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat, yang dimana barang-barang telah diserahkan tetapi hak atas barang-barang masih berada di tengah penjual sampai seluruhnya pembayaran sudah lunas. Yang kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Dan yang ketiga, hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan terus sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran lunas oleh pembeli, baru terus menyerahkan hak atas barang-barang itu kepada pembeli. Perjanjian semacam ini dilakukan dengan membuat akte kepercayaan. Dan yang keempat, beli sewa, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Baru sesudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan kerugian yang terjadi. Yang pertama, besarnya pembayaran pertama harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. Dan yang ketiga, besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran ada 2 cara. Yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan. Maksudnya di sini, pada cara ini transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan. Apabila prosedur demikian diikuti, maka sebagian konsekuensinya pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dan dapat diidentifikasi dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan harus pula dilakukan. Yang kedua, pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas, di mana pada cara ini laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya dipergunakan untuk kontrak-kontrak penjualan yang jangka waktunya melampaui 1 periode akuntansi. Dalam hal ini ada beberapa
alternatif prosedur yang dapat dilaksanakan. Prosedur di mana yang akan dipakai harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan rencana penjualan angsuran yang ada, sehingga akan benar-benar cocok dengan kehendak dalam mengukur laba rugi yang akan terjadi. Penjualan angsuran untuk barang tidak bergerak dan barang bergerak. Dalam praktik penjualan angsuran dapat dipakai baik untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Dalam penjualan angsuran pada umumnya, laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Hal ini disebabkan ada kemungkinan terjadi pembatalan penjualan angsuran. Dengan metode ini, bila terjadi pembatalan penjualan angsuran, di catatan perusahaan tidak timbul rugi, tetapi mencatat keuntungan. Tetapi untuk penjualan angsuran barang-barang tidak bergerak, tetap ada yang mengakui laba kotor pada periode penjualan. Metode pencatatan untuk penjualan barang tidak bergerak berbeda dengan metode pencatatan untuk penjualan barang bergerak. Pada penjualan barang tidak bergerak, saat penjualan, nama barang yang bersangkutan langsung dikredit sebesar beban pokok penjualan. Selisih antara harga jual dan beban pokok penjualan langsung diakui sebagai laba kotor belum direalisasi. Baik, berikutnya merupakan contoh penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Berikut merupakan contohnya. Dari contoh tersebut, jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut pada tahun 1980 dan 1981 dalam buku-buku PT Sentana. Berikut metodenya. Apabila pembayaran angsuran hipotek dari Tuan Hartono dapat diterima sesuai dengan perjanjian yang ada, maka kedua metode pengakuan laba kotor atas transaksi penjualan angsuran tidak berakibat perbedaan jumlah pendapatan bunga yang diperoleh dalam setiap tahun bukunya. Akan tetapi, laba rugi bersih yang diakui pada setiap tahun buku di antara kedua metode itu akan tetap berbeda. Apabila laba diakui dalam periode di mana penjualan itu terjadi, maka atas transaksi penjualan rumah itu, PT Sentana akan melaporkan labanya sebesar Rp950.000, yang dimana 1 juta yang tadi dikurang Rp50.000 dalam tahun buku 1980, dan oleh karenanya tidak ada pengakuan laba untuk masa 5 tahun kemudian saat berakhirnya transaksi tersebut. Di lain pihak, menurut metode angsuran laba penjualan rumah sebesar Rp950.000 akan dianggap direalisasikan sebesar Rp150.000 dari 200 kurang Rp50.000 pada tahun 1980 dan Rp800.000 sisanya. Akan tetapi diakui dalam masa 5 tahun kemudian sesuai dengan jangka waktu penyelesaian transaksi masing-masing sebesar Rp160.000 setiap tahun. Pembatalan kontrak di kemudian hari sebelum kewajiban-kewajiban pembeli diselesaikan biasanya diikuti dengan pemilikan kembali barang-barang oleh penjual, tergantung dari perlakuan terhadap laba transaksi penjualan angsuran tersebut. Apabila kontrak dibatalkan, berarti tidak seluruh laba yang diperhitungkan dapat direalisasikan. Di samping itu, juga harus diperhitungkan pengaruh penurunan harga barang yang bersangkutan, karena dengan demikian barang hanya dapat dijual kembali dalam bentuk barang bekas pakai. Namun, apabila dari contoh ini Tuan Hartono tidak dapat memenuhi kewajibannya pada tanggal 1 Maret 1982, maka FT Sentana akan menarik kembali saldo hipoteknya sebesar Rp1.600.000 dan memiliki kembali rumah. Sedang jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tuan Hartono sebesar Rp900.000 tidak dapat ditarik kembali dan tetap menjadi haknya PT Sentana. Kemudian diumpamakan pernilaian kembali atas rumah tersebut
pada tanggal 1 Maret 1982 adalah sebesar 1.200.000. Dengan demikian, pencatatannya pada masing-masing metode akan terlihat sebagai berikut. Contoh tabelnya seperti ini. Dalam hal ini, perlu kiranya diingat bahwa bunga hipotek yang akan diterima pada akhir 1981 sebesar 64.000 harus dicatat sebagai kerugian, sebab pada tahun 1982 sama sekali tidak bisa diterima. Dengan demikian, maka laba tahun 1981 harus dikoreksi kembali. Laba atau rugi pemilikan kembali pada masing-masing metode tersebut dapat dibuktikan dengan perhitungan berikut. Ini merupakan tabelnya. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.